got so Jaringan dalam tubuh hewan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu jaringan benih atau geminal dan jaringan tubuh atau somatis. Jaringan benih adalah jaringan yang aktif membelah diri untuk menghasilkan benih baru. Jaringan geminal terletak pada dalam gonak atau organ yang memproduksi sel sperma atau ovum dan merupakan jaringan yang secara terus-menerus menghasilkan sel benih atau kelamin. Sementara jaringan tubuh merupakan jaringan yang terdapat dalam tubuh hewan sepanjang hidupnya. Jaringan somatis terdiri dari 4, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel berfungsi sebagai pelapis organ dan bagian luar rongga tubuh pada hewan. Jaringan epitel terletak pada permukaan tubuh hewan yang membatasi organ dengan lingkungan luarnya. Jaringan epitel memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan yang pertama adalah jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh yang disebut dengan epidermis. Lapisan yang kedua adalah jaringan yang membatasi antar organ tubuh hewan yang disebut dengan mesotelium. Dan jaringan yang terakhir adalah jaringan yang membatasi antar organ tubuh hewan dengan rongga tubuh yang disebut dengan endotelium. Jadi di sini saya akan menjelaskan epitel kubus selapis, epitel kubus berlapis, epitel pipi selapis, dan epitel pipi berlapis. Nah, yang pertama ini ada epitel kubus selapis yang berfungsi sebagai lapisan pelindung, tempat penyerapan zat, dan penghasil mukus atau sekresi. Jaringan epitel kubus lapis terletak pada kelenjar air liur, retina mata, permukaan ovari, dan saluran dari nefron ginjal. Dan yang kedua adalah epitel kubus berlapis. Nah, epitel kubus berlapis ini berfungsi sebagai pelindung, penghasil mukus, dan pelindung dari gesekan. Jaringan epitel kubus berlapis banyak dapat ditemukan pada folikel ovarium, testis, kelenjar keringat, dan kelenjar ludah. Dan yang ketiga ini ada epitel pipi berlapis yang berfungsi sebagai lapisan pelindung dari pengaruh luar dan penghasil mukus. Jaringan epitel pipi berlapis ini terletak pada kulit, rongga hidung, rongga mulut, epidermis, esofagus, laring, vagina, dan saluran anus ya. Dan yang keempat adalah jaringan epitel pipi lapis terletak pada kapsula Bowman, pada ginjal, lapisan dalam limfa dan pembuluh darah, alveolus, dan paru-paru, ruang jantung, selaput bagian dalam telinga. Jaringan epitel pipi berlapis, pipi selapis berfungsi sebagai pelapis bagian dalam rongga dan saluran tempat difusi zat dan tempat infiltrasi zat. Ya, sekian dari saya. Epitelium silindris. Epitel ini tersusun dari sel-sel yang berbentuk heksonal memanjang yang berbentuk silindris. Epitel ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada epitelium silindris selapis. Epitel ini berfungsi sebagai sekresi dan absorpsi. Epitel ini terletak di uterus, vas deferens, dan bronchus intrapulmonera. Yang kedua ada epitel silindris berlapis. Epitel ini berfungsi sebagai proteksi dan sekresi. Epitel ini berada di utera, laring, faring, dan kelenjar ludah. Yang ketiga ada epitel silindris berlapis semu bersila. Epitel ini berfungsi sebagai proteksi. Epitel ini terdapat pada telur tuba falopi, rongga hidung, dan saluran pernafasan. Selanjutnya ada epitelium transisional. Epitel ini tersusun dari sel-sel yang dapat berubah bentuknya. Epitel ini
berfungsi untuk memberi ruang tambahan. Epitel ini berada di kandung kemih. Selanjutnya ada jaringan epitel kelenjar. Jaringan epitel kelenjar terletak pada kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang menyalurkan sekretnya langsung ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limfa, atau disebut juga dengan sekresi internal. Sedangkan kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mengalirkan sekretnya langsung ke seluruh permukaan tubuh, atau disebut juga dengan sekresi eksternal. Jaringan epitel ini berlokasi pada bagian permukaan tubuh hewan yang membatasi organ tubuh hewan dengan lingkungan luarnya. Selain berfungsi sebagai pelapis organ dan rongga tubuh bagian luar hewan, jaringan epitel kelenjar biasanya terletak pada kelenjar dan memiliki fungsi untuk membuat atau menyimpan zat hormon, kemudian memproduksi protein, serta air. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan pengikat. Jaringan ikat atau kognitif atau penghubung adalah jaringan yang berfungsi menghubungkan jaringan-jaringan lain menjadi satu. Dan jaringan ini berasal dari perkembangan mesenterim. Fungsi lain dari jaringan ikat adalah membentuk struktur tubuh, misalkan jaringan lemak, ikat tulang, menyimpan energi seperti jaringan ikat lemak, dan mengukur zat seperti jaringan ikat darah atau limfa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyusun jaringan ikat. Jaringan ikat tersusun dari bahan intersel dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Yang pertama ada fibroblast, yaitu sel yang paling banyak terdapat pada jaringan ikat selain makrofag. Berfungsi mengekskresikan protein, khususnya fibroblast, yang berbentuk serat. Kedua ada makrofag. Makrofag ini berperan pada reaksi imunologis tubuh dan sekresi enzim-enzim seperti lizozim, kolagnos, dan elastase, serta terdapat di dekat pembuluh darah. Nah, yang ketiga ada sel tiang yang bisa disebut mast cell. Nah, sel tiang ini berfungsi sebagai penghasil heparin untuk pembekuan darah dan heptamin sebagai peningkat metabolisme kapiler darah. Yang keempat ada sel lemak atau bisa dibilang adipose cell. Sel lemak ini adalah sel yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Jika suatu jaringan ikat banyak mengandung sel lemak, jaringan tersebut akan dimakan jaringan adipose. Yang kelima ada sel darah putih. Nah, sel darah putih ini merupakan sel yang berfungsi untuk melawan patogen seperti bakteri, virus, atau protozoa. Leukosit diangkut oleh sirkulasi darah tetapi melakukan fungsi di luar pembuluh darah. Selanjutnya ada sel darah merah, yaitu eritrosit, adalah jenis sel darah yang paling berfungsi mengikat oksigen yang diperlukan untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh lewat dari dalam hewan bertulang belakang. Ketujuh ada melanosit atau sel pigmen. Sel pigmen ini berfungsi sebagai penghasil zat melanin, pigmen pada kulit. Selanjutnya ada sel plasma. Sel ini berfungsi menghasilkan antibodi. Sel plasma mirip dengan liposit, mengandung banyak sitoplasma. Selanjutnya ada sel mesenchyme, yaitu berupa menjadi jenis sel penyusun jaringan ikat longgar atau menjadi sel otot polos pada bulir darah yang cedera. Selanjutnya ada matrix. Matrix adalah komponen cair pengisi jaringan ikat yang terdiri dari serabut dan bahan dalam yang menyebabkan matriks menjadi lentur. Selanjutnya ada serat kolagen. Serat kolagen ini berwarna putih dengan daya renggang tinggi dan elastisitas yang rendah. Selanjutnya ada serat elastik. Nah, serat elastik ini berwarna kuning. Serat elastik ini berwarna kuning dan mempunyai daya elastisitas yang tinggi. Yang terakhir ada serat retikuler. Serat ini berbentuk jaring dan memiliki elastisitas yang rendah. Dengan bahan penyusun yang sama dengan kolagen namun lebih tipis. Fungsinya adalah sebagai pengikat antar jaring ikat lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan salah dua dari jenis-jenis jaringan ikat pada hewan. Jaringan ikat pada hewan berperan setiap organ-organ untuk menjaga tubuh bisa tetap berdiri tegak. Jenis jaringannya yaitu jenis jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar adalah jaringan yang seratnya lebih longgar, komposisi bahan dasar matriksnya lebih banyak, sel penyusunnya lebih sedikit. Fungsi pada jaringan ikat longgar adalah 1. Memberi bentuk organ dalam, 2. Menyelubungi serat otot, 3. Merekatkan jaringan di bawah kulit, dan 4. Membentuk membran mesenterium pada rongga perut yang mengukur posisi organ dalam. Selanjutnya yaitu jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat adalah jaringan yang seratnya lebih banyak dan rapat daripada bahan dasar dan sel penyusunnya. Contohnya adalah pembungkus tulang yang tidak teratur dan tendon yang teratur, dan fungsinya adalah sebagai penghubung otot dengan tulang, sebagai penyokong dan pelindung. Ini saya akan menjelaskan tentang
dua jaringan, yaitu jaringan lemak dan juga jaringan tulang rawan alias kartiolago ya, pokoknya seperti itu. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang jaringan lemak, di mana jaringan lemak ini biasanya terletak di bagian bawah kulit manapun, bisa di kulit wajah, kulit tangan, kulit kaki. Dan jaringan lemak ini juga dibagi 3, yaitu jaringan lemak adiposa putih, jaringan lemak adiposa coklat, dan juga jaringan lemak adiposa krem. Di mana jaringan adiposa yang pertama ini, adiposa putih, berfungsi sebagai tempat penyimpanan lemak itu sendiri dan juga sebagai organ endokrin kalau tidak salah. Dan juga jaringan selanjutnya, jaringan adiposa coklat ini berfungsi sebagai pemanas tubuh alias untuk menjaga kestabilan suhu tubuh dan juga untuk hewan di saat hibernasi. Dan selanjutnya adalah jaringan adiposa krem, di mana fungsinya sama saja seperti coklat, yaitu untuk memanaskan tubuh ya, di mana perbedaannya adalah terletak di tingkat pemanasannya, itu tergantung pada respon terhadap dingin kulit kita, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah jaringan tulang rawan alias kartilago. Ya, kartilago, di mana ini memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pergerakan sendi dan juga penopang organ lunak, juga sebagai pembentuk tulang sejati. Dan kartilago ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu kartilago elastis yang biasanya terletak di telinga, daun telinga, dan juga kartilago hialin yang biasanya sebagai penopang kartilago hialin yang biasanya sebagai penopang pernapasan alias hidung, dan juga fibrokartilago yang bersifat campuran antara hialin dan elastis yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan otot. Selanjutnya ada di jaringan darah. Jaringan darah juga termasuk ke dalam jaringan ikat yang memiliki spesialisasi atas tempat untuk sel-sel darah bersama dengan plasma darah atau matrik darah. Jaringan darah pada hewan hanya dimiliki di dalam hewan level tinggi dan tempatnya berada di organ-organ seperti lidah, paru-paru, ginjal, jantung, hati, dan sumsum tulang belakang. Keberadaan jaringan darah pada hewan memiliki fungsi yang menarik untuk hewan. Salah satu contohnya yaitu membawa sari-sari makanan yang menjaga hewan tetap hidup dan berfungsi. Jaringan darah mempunyai 4 susunan. Susunan pertama yaitu plasma darah. Plasma darah, fungsi dari plasma darah yaitu di dalamnya memiliki air, terus osmoregulator, terus antibodi, dan pembeku darah. Selanjutnya sel darah merah. Sel darah merah terletak di sumsum tulang belakang, berfungsi untuk mengikat oksigen di dalam darah. Sel darah putih. Sel darah putih terletak di sumsum tulang belakang, berfungsi untuk melawan kuman dan zat asing yang berhasil masuk ke dalam tubuh hewan. Selanjutnya keping darah. Keping darah berada di sumsum tulang belakang, berfungsi untuk proses pembekuan darah. Dan sel darah putih mempunyai 5 macam. Yang pertama itu basofil. Basofil itu fungsinya untuk melawan protein asing yang berasal dari luar tubuh. Dan yang kedua itu eosinofil, berfungsi untuk melawan parasit yang berukuran besar. Dan yang ketiga neutrofil untuk
berfungsi untuk melawan infeksi bakteri. Dan yang keempat itu ada limfosit. Limfosit ada 3 jenis. Jenis yang pertama itu sel B. Sel B itu berguna untuk membuat antibodi setelah adanya serangan. Dan jenis yang kedua itu sel T untuk menjaga serangan antibodi dan menjaga serangan antibodi kepada patogen. Dan jenis yang ketiga itu sel pembunuh alami, membunuh sel rusak yang akibat terinfeksi virus. Dan yang kelima itu ada monosit. Monosit itu berguna untuk membuat tangkapan dengan membuat potongan patogen ke sel T. Jaringan limfa sendiri merupakan jaringan yang di dalamnya terdapat limfosit, makrofag, dan serta serat-serat lainnya. Jaringan satu ini biasanya ditemukan pada organ limfa. Contohnya tonsil, timus, dan kelenjar limfa. Fungsi yang dimiliki jaringan limfa yaitu mengangkut cairan yang ada pada jaringan dan juga bersama dengan zat penting lainnya seperti lemak, protein, zat dari jaringan yang kemudian diantar ke sistem peredaran. Limfa juga tidak memiliki kandungan sel darah merah, tetapi terdapat limfosit yang berperan sebagai fagosit. Jaringan otot hewan terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos memiliki fibril atau serabut yang homogen. Biasanya terdapat pada saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan dinding pembuluh darah. Otot polos bekerja di bawah kendali saraf otonom sehingga mampu berkontraksi secara refleks serta reaksinya lambat. Jenis jaringan otot yang kedua disebut otot lurik karena terdiri dari garis-garis terang dan gelap dan saling melintang. Jaringan otot lurik biasanya berkontraksi secara cepat serta bekerja sesuai dengan keinginan hewan itu sendiri. Pasalnya, otot lurik ini bekerja di bawah kendali saraf sadar. Hampir seluruh otot lurik di dalam tubuh hewan melekat pada rangka tubuh. Karena hal ini, otot lurik juga kerap disebut sebagai otot rangka. Fungsi utamanya adalah menggerakkan tulang-tulang sesuai keinginan hewan. Selain itu, otot lurik juga berfungsi untuk melindungi tulang atau kerangka dari benturan keras yang bisa merusaknya. Terakhir adalah otot jantung yang letaknya ada di jantung. Sesuai dengan namanya, fungsinya adalah membantu memompa darah ke saluran tubuh. Dilihat dari strukturnya, otot jantung hampir sama seperti otot lurik serta bekerja di bawah kendali saraf otonom. Selanjutnya ada jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri atas sel-sel saraf atau neutron yang terhubung ke sistem saraf pusat. Di sini ada gambar struktur saraf. Yang A ini adalah dendrit yang berfungsi untuk menerima rangsang, dan yang B ini badan sel yang berfungsi untuk memproses rangsang. Dan yang C ini adalah akson, fungsinya untuk menghantarkan rangsang ke sinapsis. Dan yang D ini adalah sel Schwann berupa lemak yang berfungsi menghasilkan myelin. Selanjutnya yang E ada selubung myelin yang berfungsi melindungi akson dan memberi nutrisi. Dan yang F ini ada celah yang berfungsi untuk mempercepat hantaran rangsangan. Yang terakhir ada sinapsis yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan ke sel selanjutnya. Ada juga macam-macam jaringan saraf. Salah satunya itu ada saraf sensorik. Saraf sensorik adalah saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor atau indera menuju ke sistem saraf pusat. Saraf ini dapat ditemukan pada otak dan pada sumsum tulang belakang. Saraf interneuron atau neuron konektor atau penghubung adalah sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan
sel saraf dengan sel saraf lainnya. Artinya interneuron menghantarkan impuls dari satu neuron ke neuron lainnya seperti neuron motorik ke neuron sensorik dan sebaliknya. Terletak pada otak dan sumsum tulang belakang. Saraf motorik menerima sinyal dari otak dan sumsum tulang belakang untuk mengontrol segala sesuatu dari mulai kontraksi otot hingga sekresi kelenjar. Sistem saraf motorik atas yang terdapat di otak dan sistem motorik bawah yang terletak di sumsum tulang belakang. Letak saraf motorik yang berhubungan langsung dengan otot kelenjar. Neutron multipolar ditandai dengan persentase akson tunggal dengan beberapa dendrit yang fungsi utamanya adalah penerimaan impuls sinaptik. Neuron multipolar juga adalah neuron yang paling umum ditemui di tubuh manusia dan paling banyak di sistem saraf pusat, letaknya di sumsum tulang belakang, otak, dan di ganglia dari sistem saraf otonom. Fungsi neuron multipolar yaitu membawa sinyal atau isyarat dari sistem saraf pusat menuju ke bagian tubuh lainnya, yaitu otot, kulit, ataupun kelenjar. Neuron multipolar dibagi menjadi dua subtipe. Pertama tipe A dan kedua tipe B. Pertama, tipe A memiliki pohon dendrit bercabang sangat tebal dan memiliki duri dendrit sangat banyak. Kedua, tipe B. Tipe B memiliki karakteristik yang jauh lebih sedikit. Neuron tipe B juga memiliki soma yang lebih besar. Jenis-jenis multipolar. Pertama, ada sel Purkinje. Kedua, ada sel piramidal. Ketiga, ada sel Logiel. Pertama, sel Purkinje terletak di otak kecil bagian belakang yang bertanggung jawab untuk koordinasi gerak dan pemantauan gerakan. Kedua, ada sel piramidal yang terletak di sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk memungkinkan gerakan untuk synapta dengan sel-sel otot. Ketiga, ada sel Logiel yang terletak di ganglia simpatis praefebral untuk bagian dari sistem saraf entrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang saraf bipolar dan saraf unipolar. Saraf bipolar umumnya mempunyai fungsi sebagaimana interneutron, yaitu menghubungkan berbagai neuron di dalam otak dan spiral cord. Neuron multipolar memiliki sebuah akson dan dua atau lebih dendrit. Dan neuron bipolar terletak pada reseptor telinga, mata, dan hidung. Saraf unipolar yaitu fungsinya sebagai pembawa sinyal dari bagian tubuh atau sistem saraf perifer. Unipolar juga berfungsi sebagai neuron sensorik. Saraf unipolar terletak pada neuron pada embrio dan fotoreseptor mata.